dari barista kita. Ada barista ya. Udah ada barista kita. Pas banget nih, mana baristanya ganteng juga kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Bapas Canggih, Bapas Bincang Pagi Hari. Bersama saya, Debbie, di lantai 2, Zona Inspirasi untuk Babang Tampan, Coffee Corner, dan Outdoor Class. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting tapi sering luput dari perhatian kita, yaitu tentang pengawasan program bimbingan. Oke, dan walaupun pembahasan kali ini cukup serius, tapi kita akan tetap bahas dengan santai dan penuh dengan insight. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber hebat kita. Yuk, mari kita mulai acara ini. Oke teman-teman semua, saat ini kita sudah kedatangan nih 2 narasumber cantik-cantik kita, yaitu Ibu Yaya dan Ibu Indra. Selamat datang ibu-ibu semuanya di Zona Inspirasi lantai 2 kita, sambil menikmati udara sejuk ya di sini. Sepoi-sepoi, bener. Nah, ibu-ibu semua, supaya teman-teman yang ada di sana itu lebih akrab dengan kita, mungkin bisa perkenalan diri nih. Dimulai dari Ibu Yaya. Oke, salam kenal Sobat Canggih. Saya Ibu Yeyen, pembimbing kemasyarakatan, ahli madya Bapas kelas 1 Jakarta Pusat. Salam kenal Semuanya. Oke, selanjutnya Halo Sobat Canggih, Bapak Jakarta Pusat. Terima kasih Mbak Debbie, kami sudah diundang ke sini. Perkenalkan, nama saya Bu Indra. Saya juga pembimbing kemasyarakatan ahli madya di Bapas Jakarta Pusat. Oke, jadi ibu-ibu berdua ini adalah PK Madya. Madya. Berarti Sri Kandinya Bapas Jakarta Pusat ini ya. Nah, alhamdulillah ya Luar Bu Indra biasa ya. sekali ya. Teman ya. Walaupun kita perempuan, tapi tidak membatasi diri kita untuk berkarya, berkontribusi. Oke. Nah, ibu semuanya, sebelum kita mulai ke segmen kita nih, mungkin kita ada sajian dulu dari barista kita. Ada barista ya. Udah ada barista kita. Pas banget nih, mana baristanya ganteng juga kan ya. Boleh ibu nih kontak baristanya. Kontak baristanya untuk bikin kopi ya bu. Betul. Oke. Nah, ini dia sajiannya. Permisi ibu semua, silakan. Aduh, terima Terima kasih kasih. nih, Mas Wahyu. Sebelumnya Mas Wahyu ikut juga kegiatan ini. Tuh, Pak Sohi mungkin bisa ikut sekalian. Oh, siap. Kita sambil ngobrol ya. Betul, mumpung kedai juga lagi sepi. Iya. Pelanggannya belum pada datang ya. Iya. Ya, oke. Masih pagi. Masih pagi. Iya. Ya tuh kalau itu. Iya. Saya duduk sini ya. Sambil nimbrung aja. Iya, betul. Pak Wahyu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah itu penasaran nih, Bu Yeyen, apa sih sebenarnya program pengawasan pembimbingan itu, dan dari kacamata Ibu sebagai seorang PK, apa sih maksudnya dari program pengawasan tersebut? Oke Mbak Debbie, terima kasih atas kesempatannya nih. Kayaknya supaya Sobat Canggih juga paham gitu ya. Jadi saya jelasin dulu nih, arti dari Gen Pemasyarakatan itu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Gen Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada di luar lapas, rutan ataupun dari LPKA yang sedang menjalani proses pembimbingan di balai pemasyarakatan. Oh, berarti dia di luar lapas dan rutan dan sudah menjadi klien kita. Ya, nah, jadi hubungannya dengan program pembinaan, kita itu sebagai pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan dan salah satunya itu di program pembimbingannya adalah wajib lapor. Wajib lapor. Yes, jadi tetapi dalam kenyataannya nih Mbak Debbie, itu banyak banget yang nggak melapor. PHP berarti Ya. sama pembimbing masyarakat Jadi ya. permasalahan gitu ya. Jadi kendala-kendala yang kami rasakan sebagai pembimbing masyarakat itu kenapa mereka tidak lapor itu banyak sekali ya. Itu salah satunya mereka itu merasa sudah bebas. Nah, jadi Bebas merdeka. merdeka, padahal mereka lupa Tetap ada kewajiban. wajib lapor. Terus yang kedua itu mereka kurang memahami arti dari pembimbingan gitu. Dan yang paling terakhir itu yang mungkin mereka ini tanpa tidak disadari atau tidak tahu mereka pindah tempat atau lokasi ataupun domisili dan tidak melakukan lapor kepada pembimbing masyarakat. Jadi kayak ini dong Bu ya, salah alamat gitu kan
Makanya jadi nggak tahu tempat dia melapor. Oke, berarti Indra kalau misalnya ada klien yang seperti itu tuh, ada nggak sih Bu SOP-nya atau kita marahin aja atau bagaimana gitu Bu? Ada nggak Menarik SOP-nya? ya, Iya, menarik. Jadi administrasinya. kayak ada bahasa PHP segala Iya, macam, ya. di PHP-in sama klien Iya, kita betul, ya. Jadi kalau klien dari dinyatakan bebas dan terus menjalani wajib lapor ke Bapak Jakarta Pusat apabila dia melakukan pelanggaran misalnya 3 kali lebih syarat khususnya ya tidak melakukan wajib lapor mengikuti pembimbingan Bapas itu PK sendiri langkah pertama adalah melakukan teguran, jadi diberikan Tegur. diberikan surat lah ya. Kasih surat cinta dulu ya. Betul. Oke. Oh nggak langsung Kita tidak langsung eksekusi ya. Eksekusi, oke. Jadi berikan surat peringatan pertama, kedua, sampai ketiga. sampai 3 kali. 3 kali. Oke, tidak kali Lebaran. Nggak pulang-pulang. Bang Tohir ya nggak Nggak pulang-pulang. pulang-pulang. Berarti dikasih kesempatan 3 kali nih. Ya, si kliennya untuk datang. Betul. Nah, Selanjutnya, sampai Bu? 3 kali tidak mengindahkan ya kita melakukan BAP ya kepada si klien itu sendiri. Mungkin sambil di. Wah, Berarti di BAP. Jadi Hasil kalau dari yang bawah sudah ya. 3 kali, proses selanjutnya adalah kita BAP. Betul, setelah kita BAP ya kita buatkan kan hasil BAP itu kita TPP-kan di sidang pemasyarakatan. Karena di situ kan kita harus menyampaikan apa alasan dia melakukan tidak wajib lapor. Nah, dari situ kita ajukan BAP itu kita buatkan surat pencabutan. Jadi nggak serta-merta langsung dicabut Bener ya, ya. Berarti nggak kita langsung Diangkut lagi. diangkut gitu, oh enggak ya Bu ya. Tetap ada tahapan-tahapan supaya si klien itu dengan harapan bisa wajib lapor lagi gitu ya Bu ya. Betul, Oke. betul. Berarti tugas seorang PK itu berarti ya Bu Yayan ya. Ya namanya kita sebagai pembimbing Iya. pemasyarakatan ya Bu Indra ya. Saya juga menambahi dari pembicaraan dengan Bu Indra tadi ada sedikit bahwa untuk kewajiban wajib lapor ini klien ini ada 2. Jadi ada syarat khusus dan syarat umumnya nih. Ada syarat khusus dan syarat sudah umum. disinggung oleh Bu Indra ya. Jadi syarat kalau syarat umum ya, jadi di syarat umum itu seperti yang teman-teman sudah ketahui ada di pasal 144 ayat 2 tuh. Oke. Sama juga Undang-Undang Terbaru Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa kalau syarat umum mereka klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana ya Bu Indra ya. Nah, itu bisa dilakukan. Bisa lakukan. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah mengenai yang nomor 2 nih, yaitu di pasal 144 ayat 2-nya syarat khususnya. Jadi memang sudah diatur ya Bu Indra ya. Sudah ada Jika semuanya. 3 kali tidak melakukan wajib lapor. 3 kali. Ya, 3 kali tidak melakukan wajib lapor itu membimbing masyarakatan sesuai dengan prosedur atau SOP yang sudah Indra bicarakan tadi. Kita melakukan Pencabutan. Oke, jadi yang diawasi itu adalah program pembimbingannya ya Bu Yayan ya. Betul sekali Pak Dedi. Oke, jadi Bu Indra mungkin terkait dari pernyataan dari Bu Yayan tersebut, apa sih jenis pembimbingan, pengawasan pembimbingan yang ada di Bapas Jakarta Pusat kita ini? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ini di Bapas Jakarta Pusat itu ada 2 program. Ada 2. Ya, program Aja tuh Bu. Mandirian dan Mandirian Pribadian. dan Nah, programnya itulah yang kita awasi. Saat ini di Bapas Jakarta Pusat itu kita bisa dilihat di sini kami ada ketahanan pangan, ada yang juga untuk Hidroponik ini ya Bu ya. Yang hijau-hijau segar ini ya. Oke. terus untuk AC, Ada AC juga. listrik mobil juga ada. Untuk kepribadian sendiri tuh ada penyuluhan hukum, keagamaannya, itu diantaranya. Nah, itu berupa juga ya. sosialisasi. Termasuk barista ini juga. Ya, ini masuknya ke Kemandirian Iya. saya. Luar biasa. udah terampil banget loh. Oh, terampil banget ya. Kopinya luar biasa rasanya. Gimana Bu kopinya rasanya? Mantap. Siku ya. Oke. Nah, menarik sekali ya terkait dengan pengawasan program pembimbingan yang ada di Bapas Jakarta Pusat ini. Mungkin dari Bu Yayan ada nggak sih pengalaman unik atau lucu selama Bu Yayan sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam mengawasi program tersebut? Ada nih, jadi ceritanya saya itu waktu itu dapet klien. Oke. Kliennya nih oke banget, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lapor. Dia lapor rajin. rajin.
Tiba-tiba kayak biasa menghilang dia, ya kan menghilang. Terus dengan PD-nya berapa saya tungguin tuh seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Indra ya gitu kan ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya kasih peringatan gak datang-datang juga. Kemarin kita pergi doang ke sana dengan PD-nya nih, alamat udah nggak ayu tinggi juga. Nggak jelas. Set, pergi kan udah masuk pasar, tengah hari Udah belusukan. tuh. Begitu masuk gang pertama set ya, dengan PD-nya assalamualaikum Bu, gitu kan ya. Yang punya rumah juga dengan saya juga nggak ngeh itu orang rumahnya dia assalamualaikum Bu, ya waalaikumsalam, gitu silakan masuk Bu. Saya disilain masih, saya duduk masuk ke dalam. gitu deh, bentar ya Bu, malah dia masuk ke dalam. Dan saya bilang gini, perasaan udah nggak enak nih gitu. Saya ngeliatin gini kan, tapi bener ini gitu. Terus saya mata ini bener nggak sih ya, saya bilang kayak gitu. Tapi kok orangnya masuk ke sini, kita dipersilakan masuk kan? Iya, orang tersebut. sebentar ya Bu, dia pergi ke dalam dong gitu. Ini perasaan gue kok nggak enak gitu, kenapa ya gitu. Sudah ada feeling nggak enak ya, Bu, ya? Nggak enak nih pas begitu datang lagi, saya ngobrol dong Bu, gitu ya. Saya sambil ngomong, Bu silakan. Ya, mungkin dia takut kali ya kita pakai seragam kan. Terus udah bilangin, Bu silakan minum ya. Terus saya gini, Bu kan nggak usah kita sebut namanya ya. Sebut gitu. saja A. Gitu. Bu, si A itu ada lagi di mana? Si A kena astagfirullah. Salah alamat. Masuk Salah. kontrakan saya ya. Aduh, untuk Saya ibu begini. Untungnya punya rumahnya baik. Dan untung itu orang bukan hantu, Bu. Iya, takut itu rumah hantu. Tapi memang itu ini ya klasik ya untuk di Bapas tuh ya. PK tuh kadang-kadang klien tuh sudah pindah lama. Oke. Konfirmasi. Sampai konfirmasi gitu. Jadi itu PR banget ya buat PK sendiri. Pada saat dari mulai dia melapor, kita lakukan pembuatan diagnosis di awal, kita home visit Iya, pertama, betul. kan pan-pan aja ya, Iya. jelas gitu. Nanti begitu dia tidak lapor tanpa dia konfirmasi ke Bapas, ke PK-nya, ternyata dia sudah Total pindah. nggak ada di tempat. Jadi yang dialami Bu Yaya ini bukan satu PK, hampir semua PK itu seperti itu. Ada Di lah Bapas Jakarta pengalaman seperti itu Iya, ya. aman. Oke. Bilang sudah ya, Bu ya. Iya. Hilang Kayak sudah. hantu dia. Bisa langsung. Ini tidak pernah hilang kontak. Iya. Oh, iya. Baik ya. Oke, nah, terakhir nih, bagaimana sih terkait itu ya pesan-pesan dari Bu Yayan, dari Bu Indra kepada klien-klien yang seperti yang nakal lah, tanda kutip ya, yang nakal Itu kayak yang gitu. paling penting ya. Ada nggak pesan-pesan nih buat klien-klien yang nakal itu, yang tidak melapor, buat klien-klien apa nih pesan-pesannya? Nah, kalau dari saya ya buat klien pemasyarakatan khususnya di Bapak Jakarta Pusat itu nggak usah takut. Oh, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kami Jangan tuh takut ya. Bapas bukan tempat penghukuman. Iya, kami tuh akan mendampingi kalian untuk menjadi lebih baik. Gitu. Bukan tempat penghukuman ya, Bu ya. Oke. Kami itu akan mendampingi kalian sampai menjadi yang lebih baik. Dari Bu Indra mungkin Untuk saya sendiri, saya berpesan kepada klien-klien Bapas, terutama di Bapas Jakarta Pusat, jalani reintegrasi dengan baik dan ikuti pembimbingan-pembimbingan yang ada di Bapas. Bapas ini sudah banyak kegiatan-kegiatan. Silahkan yang belum bekerja, belajar dulu di sini sebagai modal kerja. Gitu. Jadi marilah kita bersinergi ya. Jadi janganlah kalian melupakan kewajiban. Gitu. Kalau sudah waktunya pembimbingan di Bapas datang. Maka petugas PK harus mencari dan kejar ya. karena ini semua kan ada manfaatnya. Gitu. Kalian dikeluarkan lebih dulu, diberikan pembimbingan, nah itu harus dimanfaatkan. Saya harap seperti itu. Jadi intinya klien tidak perlu takut untuk datang ke Bapas ya, karena kita bukanlah tempat penghukuman, tetapi merupakan tempat kita untuk belajar sama-sama ya. Ya. Serius. Sebagai pembimbing kemasyarakatan kan kita melakukan pembimbingan. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Yeyen dan Bu Indra, Mas Wahyu untuk waktunya kali ini. Sungguh obrolan yang sangat bermakna ya, dan tetap santai ya kita bicarakan pada pagi hari ini. Oke, teman-teman semua, jika teman-teman semua masih penasaran nih dengan program-program yang ada di Bapas Jakarta Pusat, jangan lupa untuk menonton Bapas Canggih episode berikutnya, dan jangan lupa untuk follow media sosial kita ya, Ibu, supaya kita semua dapat subscriber yang banyak ya. Oke. Baik, selamat jumpa kembali teman-teman semua di episode Bapas Canggih berikutnya. Sampai jumpa.